Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber mata air yang paling terkenal di kota Makkah maupun di seluruh dunia adalah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini memiliki segudang kelebihan airnya, maksudnya. Di antara kelebihan air Zam-Zam ini adalah kandungan mineralnya yang sangat tinggi, mencapai 400 ppm, tapi rasanya tawar. Nah, ini nggak bisa direproduksi. Kalau ada orang yang ingin meniru kandungan mineral dari air Zam-Zam yang demikian tinggi, pasti rasanya akan asin. Tapi air Zam-Zam rasanya tawar. Yang kedua, dalam hadis yang sahih, saat bercerita tentang pengalamannya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika itu sudah mendengar tentang adanya seseorang yang mengaku sebagai nabi di kota Makkah, maka dia penasaran. Dia pun datang ke kota Makkah, dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di lereng bukit atau di lereng Jabal Abi Qubais, sebelah kiri saya kira-kira, cuma nggak kelihatan kan. Dan orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan memberi kesempatan kepada orang-orang yang datang dari luar Makkah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, karena mereka khawatir kalau terpikat dengan dakwahnya Rasulullah dengan ajaran Islam. Dan Abu Dzar mengetahui hal tersebut, sehingga dia pun berusaha untuk tidak membuka komunikasi dengan siapapun yang tidak dia kenal. Selama 2 minggu Abu Dzar hanya tawaf, kemudian hanya mengonsumsi air Zam-Zam. Tidak ada makanan lain selain itu, kata Abu Dzar. Hingga suatu saat dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang merasa bahwa orang ini, maksudnya Abu Dzar ini, bukan orang setempat. Tapi kenapa sejak 2 minggu dia tidak keluar dari Masjidil Haram? Sehingga ketika ditanya, ternyata dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Rasulullah SAW. Dan akhirnya Ali pun mengarahkan beliau untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Rasulullah, maka Abu Dzar menceritakan tentang pengalamannya yang selama 2 minggu tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam, hatta takassarat ukanu batni, kata Abu Dzar. Hadis riwayat Bukhari. Sampai-sampai perutku ini bergelambir. Maka ketika mendengar pernyataan Abu Dzar ini, Rasulullah mengatakan, "Sadaqta, innahu mubarak, innahu ta'amu tu'min." Kau benar, memang air Zam-Zam itu diberkati dan dia adalah makanan yang bisa memberikan apa yang diberikan oleh yang namanya makanan. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari air Zam-Zam, ya, para ikhwah wal akhwat. Ya, ini dia bisa menjadi pengganti dari makanan dan memberikan efek yang diberikan oleh makanan. Itu salah satu dari sekian banyak kelebihan air Zam-Zam. Di samping itu, air Zam-Zam adalah khairu ma'in ala wajhil ard, air terbaik di muka bumi. Air yang tidak pernah habis, walaupun disedot sehari itu puluhan ribu liter, dia tidak pernah habis. Bisa dibayangkan, kota Makkah ini hujan itu mungkin setahun bisa dihitung beberapa kali saja, ya. Dan konsumsi air Zam-Zam ini luar biasa banyaknya. Tapi menurut para teknisi yang memasang pompa di sumur Zam-Zam, permukaan air ketika disedot dalam jumlah yang sangat besar itu hanya turun beberapa saat, kemudian ini kembali lagi ke titik semula. Yang ini menunjukkan bahwa sumbernya juga deras sekali, dan dia kaya dengan mineral, dan dia bersih dari bakteri. Tidak ada jamur di situ. Ya, bahkan kita simpan bertahun-tahun pun dia tidak akan berlumut, tidak akan berubah rasanya. Ini adalah salah satu mukjizat yang luar biasa yang hanya kita temukan pada air Zam-Zam. Oleh karena itu, bagi para jemaah umroh maupun jemaah haji sekalian,
jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika berada di tanah suci Makkah maupun di Madinah juga untuk sebanyak-banyaknya mengonsumsi air Zam-Zam. Dan memang kita disunahkan untuk at-tadallu' min ma'i Zam-Zam, minum sampai puas. Jadi kata-kata abdillah itu artinya tulang rusuk. Jadi tulang rusuk kita sampai melar gitu ya. Kalau minum biar puas banget minumnya sampai tulang rusuknya melar. Itu namanya at-tadallu' min ma'i Zam-Zam, dan itu merupakan ciri orang beriman kata Rasulullah. Sedangkan orang munafik tidak mau minum sampai seperti itu. Ya. Kalau kita ingin ngalap berkah yang nyunnah, ingin mencari berkah yang bisa kita pindahkan ke tubuh kita, maka minumlah air Zam-Zam sebanyak-banyaknya dengan keyakinan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, innahu mubarak, innahu ta'amu tu'min. Dalam hadis yang lain, Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah pernah membaca tentang hadis ini. Kemudian ketika beliau minum air Zam-Zam, beliau minta kepada Allah agar dikaruniai ilmu seperti ilmunya Imam Az-Zahabi, dan akhirnya Allah berikan hal itu kepada Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, sehingga kapasitas keilmuan beliau sebanding dengan Imam Az-Zahabi, bahkan karya-karyanya pun juga sebanding dengan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan beliau akhirnya menyesal, kenapa saya hanya membatasi seperti Imam Az-Zahabi, tidak saya serahkan saja kepada kemurahan Allah tanpa harus dibatasi seperti ilmunya fulan atau siapa. Ini juga menunjukkan bahwa air Zam-Zam memang penuh dengan berkah, dan kita dianjurkan untuk memanfaatkan nikmat Allah ini, yaitu dengan minum sepuas-puasnya. Demikian juga dengan mengguyurkan ke kepala kita apabila ada sisa air. Barangkali itu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.